menyamar pura-pura Islam, tapi untuk mengganggu diskusi aku. Ini tujuan mereka. Kayak Equalizer, M4, Distastro, itu Ustaz yang gabung sama dia. Coba Ustaz aku bilang ya, ada seorang mengaku Islam, udah diketahuin, pertama terbongkar di situ. Apa katanya? Ya, aku menjadi Muslim demi untuk membela Islam. Dia Katolik. Jadi kau agama apa? Katolik. Satu itu ya, itu Ustaz ya. Yang kedua, ngaku Islam, tapi buat akun kencing onta. Coba. Udah. Nah, itu dua orang ini yang sudah menyamar, gabung Muslim Kristen, ikut gabung sama dia nih. Tiap hari ketawa-ketawa sama. Coba. Ustaz lah mikir. Apa itu? Hah? Yang kayak gitu. Udah jelas-jelas pengakuan dia langsung. Dia menyamar menjadi Muslim demi untuk membela Islam, tapi dia Katolik. Anjing nggak tuh? Ini gabung sama dia. Tiap hari. Bang, baca WA. Baca. Ya. Ya gini ya, yang pasti innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Jadi seperti itu. Ya, tapi kan gini Ustaz. Iya, Ustaz, jadi gini. Keren. Tugas kita kan, tugas kita sebagai umat Islam membentengin saudara-saudara kita jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan mereka. Narasi-narasi mereka, ini tugas kita kan. Membentengin. Jadi nama-nama mereka selalu kugaungkan dimanapun. Kugaungkan nama-nama mereka. Ini yang kubuat. Tristan, Equalizer, M4. Gelisah orang tuh. Alvaro Rasuna. Gelisah. Sampai-sampai ada yang nggak bisa pulang kampung gara-gara kugaungkan namanya. Jadi setiap hari kugaungkan namanya agar saudara-saudara muslim ini jangan terpengaruh. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih komal-komal. Dan aku sampaikan ke setiap komal-komal Islam, nama-nama ini jangan pernah kalian naikkan. Udah. Kalau kerjanya ini aja tiap hari pagi siang malam menggibahi umat Islam aja, memfitnah umat Islam aja. Untuk apa lagi dikawani kayak gini? Anjing ini. Sama penghujat duduk manis dia, ketawa-ketawa. Kita di sini pagi itu begadang, pagi siang malam begadang. Yang kita pikirkan mengantar hujatan-hujatan mereka. Ini menggibahi kita. Manusia nggak nih? Bang Blender, ada Ustadz Abu Hadid tuh naikin. Oh. Belum ada permintaan. Ini enggak manusia ini. Jadi ya kalaupun ada lagi mau dukung dia, makanya kenapa sekarang Ustaz aku tanya, apakah ada tabayun terhadap orang munafik? Adakah tabayun dalilnya? Perangi ada, kan? Ada, perangi ada, tabayun nggak ada. Nggak ada kan? Nah, tabayun nggak ada kan? Nggak ada. Makanya nggak ada tabayun. Makanya orang ini bolak-balik minta tabayun kepala otak kau nggak ada tabayun sama kalian bilang keras. Karena apa? Kalau tabayun nanti yang lain, Islam yang lain menengahkan lemas. Karena itu tadi di surah Al-Munafikun ayat 4. Karakter mereka kan seperti itu gitu, orang munafik itu di situ jelas. Tadi kan ada Ustaz Fala, Kiai Fala yang ngasih data yang aku. Itu Bang Blender yang selama ini aku bilangkan yang rekaman dia tadi karakternya seperti Nabi Muhammad. Itu dalil dikasih tahu Kiai Fala tadi. Tunjukkan sama dia Al-Munafikun ayat 4 katanya. Sekarang biarkan aja tadi udah kusampaikan, udah kugaungkan ke komal-komal Islam. Ada nama-nama orang nih, jangan pernah open. Ketika dia memfitnah, jangan pernah open. Selama ini memfitnah aku terus, open aku enggak. Jadi kalian semua muslim, biar dia yang berurusan sama aku. Biar orang kafir si Ani, biar menjadi musuh aku sendiri. Jangan sama kalian. Ya, jangan pernah kalian open. Biarkan dia sama aku berurusan. Yang lain kalian tetap fokus, kalian bentengin Islam. Tetap fokus kalian berdakwah untuk orang kafir. Silakan. Aku urusan orang ini. Untuk aku bilang, urusan orang ini urusan aku. Kita semua punya barisan. Kodandi untuk offline, Bang Zuma untuk online. Aku khusus untuk menafik. Urusan aku ini. Kenapa aku tengok oten udah takut sama aku semua? Udah takut. CP lari. CP lari. Nggak ada yang berani sama aku. PDAC nangis kemarin sini. PDAC. Apa lagi? Semua udah takut oten-oten sama aku. Ya orang ini lah tinggal urusan aku. Ngapain lagi kerja aku di sini? Kupikir fokuslah kepada orang munafik ini si A ini. Makanya setiap hari ku kejar orang ini semua. Aku punya grup.
Naik kau kayak gini coba typing anjing nih, nggak berani. Ku bisukan kau kalau nggak berani naik. Ku bisukan. Kita nggak ada cemen kita. Typing di bawah jambak, nggak berani bisukan. Naik ke atas. Potong aja punya kalian kalau takut kalian. Keroyok aku udah bolak-balik. Kalau kalian mau gibahin aku aja di Komal itu tertawa-tawa, datangin lah aku ke Komal, keroyok lah aku. Udah ku suruh turun semua moderator, keroyok aku sendiri di sini. Itu pun nggak berani. Coba suruh ngeroyok aja nggak berani, ya paling satu lawan satu. Ngeroyok aku nggak berani. Tapi siapa yang lama-lama berani? Nggak berani. Tadi dikit tadi memang kuki dia. Kalian keroyok, sekarang dia kuki. Kalau cakap cuma kayak gitunya nggak ada yang mendengar. Ngomong satu komitmen kita di sini ah. Kita komitmen kalau diskusi di sini Komal aku nih. Coba bicara satu-satu, jangan kayak anjing gitu. Satu-satu bicara. Kalau semua bicaranya, raja debat aja pun tadi komitmen aku sini raja debat. Raja debat naik sini. Ada kuki? Nggak ada. Umi, ada aku kirim itu Mi, foto dia Mi. Di mana itu? Di WA. Oh, WhatsApp Umi ini kekunci layarnya, nanti Umi buka di di WS screener ini di perangkat yang sama ini. Ada foto dia tadi lidahnya melelet tuh, jelek kali. Ntar Nggak selera pun aku. Iya. Lagi makan aku langsung memuntah aku tadi ngomong gue tadi nggak apa-apa lah, biar tunjukkan nempel. Untung nggak keberak-berak Bang Blender. Iya. Nggak perlu, biarkan dia urusan sama aku nih, nggak usah diurus dia, nggak usah dibahas dia nanti Komal, biar aku aja yang bahas dia sendiri. Biar urusannya. Syiah kafir, biar nggak peduli aku, nggak ada takut sama orang tuh. Nggak perlu dikasih hati nih. Kita nggak bisa kita memberhentikan mereka. Apa sih kehebatan kita? Bukan TikTok ini bukan kita punya, tapi kita menggaungkan. Kalau jumpa langsung nggak perlu pakai tangan, nggak perlu pakai kata-kata, pakai tangan bos. Karena di Komal sini, kalau jumpa langsung tangan yang main, bukan mulut. Karena di sini mulut yang main. Masalahnya kok nggak berani sama aku, nggak berani. Suruh keroyok aja pun nggak berani keroyok, takut. Apa kayak gitu? Potong aja kasih makan bebek, burung kalian itu. Abah, Bah, Hah? izin Bah ngomong Bang Blender. Abah nanti coba dipantau-pantau ya yang mengaku, ini cewek Bah, dia cewek. Hah? Dia mengaku ketua pembina Api Sumut. Nah itu udah mulai masuk ke komplotan mereka Bah. Bahkan dia ngata-ngatain Ustadz Kiki. Iya, cewek. Siapa namanya? Aku lupa nama akunnya. Udah kemarin itu Bang Blender yang chatting Bang Blender udah Umi kirim ke Bang Zuma bilang bukan. Jadi yang namanya siapa tuh Hawaryun ya, dia itu Nggak ada perempuan. dia itu ngaku pacaran sama pembina Api Sumut katanya. Bukan Bang Zuma Hawaryun, bilang Nazaret, Bunda. Nazaret, Iya. ya Nazaret. Sorry Nazaret ya. Lampung, bukan Sumut, Lampung. Oh Lampung. Nazaret. Dia bilangnya Udah Sumut, Umi, Bang. udah Umi kirim Nazaret ke Bang Zuma. Kevin. Udah Nazaret itu ini nih orangnya, Bah. Waduh, Kevin, bentar. Kevin. Umi ini harus buka ini. Harus buka. Jadi kalau Umi buka aplikasi lain nanti Coba tanya yang di bawah, siapa nama cewek yang bilang Kevin. ketua? Iya, dia dari Lampung, pembina Lampung. Lampung, bukan Sumatera, Kami Lampung. nggak ada cewek. Lampung. Pembina kami Bang Ucok Tebal. Enggak, dari Lampung nih Bang Lampung. Pembina api Berani Lampung. dia. makanya Cewek. kemarin makanya Lampung nggak, Bang Bang? Blender Kemarin kemarin dia bilang bentar Sumut, Bang, sama- Bang Kena Iya, bentar. Kemarin waktu Umi dapat kabar dari Bang Blender ya, itu udah jelas bukan. Jadi si Nazaret ini tidak pernah dia bersahadat di. Makanya kenapa janji ke Umi 3 kali dia mau buktiin bahwa dia punya sertifikat mualaf, banyak sekali ininya alasannya. Enggak, itu tanyakan ke Bang Dewa aja Umi. Dia waktu itu yang terakhir megang dia itu Bang Dewa. Nggak ada. Yang Iya, handle maksudnya- Kevin itu. Iya, Terakhir dia kali maksudnya Bang Dewa. cuman ini aja, cuman diskusi aja. Bang Blender coba pakai fotonya yang kemarin Umi kirim itu Bang Blender. Enggak bisa buka aku, belum bisa nih ke akun baru.
Tuh. Jadi fotonya udah ada di Umi. Ini Bang Bah, ini namanya Bah. Tuh ada yang ngasih tahu tuh. Nah, yang aku kirim. Nazaret. Nazaret itu. Nah, itu namanya tuh be yourself. Self. Tuh apa tuh? Be yourself. Nah, coba Abah tanya. Oh ya, be yourself. Nah, be yourself namanya. Untuk Lampung ya, dia ceweknya itu, cewek Nazaret. Be yourself. Lampung, pembina api Lampung. Pembina kok bercewek-cewek. Nggak ada, bohong. Bang Zuma udah bilang bukan. Bukan ya, pembina ada cewek, nggak ada? Mau sama Nggak pembina. ada. Pembina Sumut nggak apa-apa Bang Ucok Tebas mau ya. Oh, memang nggak ada pembina api Lampung, nggak ada. Lampung, Ustadz ini ya, ketua ya, Ustadz Alif ya? Iya, Bang Ya, Alif. ada tempat Ustadz Alif lah, tapi bukan Ustadz Alif ketua. Iya, pembinanya. Mungkin. Bang Tapi Alif nggak ketua boleh juga. api. Nggak boleh. Dia pembinanya Mana dari ada? be yourself. Mana ada sih Iya, ya? katanya apa keluar aku nih pembina loh sampai Ustaz. Iya, Sampai pembina panggil nama Lampung Ustaz Diki juga. Lampung. Ya, kalau Siapa aja kalau yang Oten kan ngaku-ngaku kayak gitu. kalau Oten kan biasa kayak gitu. Tahu nggak Ya, kalau pembina ini Lampung satu aja. keluarga loh mualaf katanya Bunda Ya, Umi ya. biarin aja, kick Aku ini aja. satu Satu keluarga apa, loh mualaf satu loh, apa, tapi apa. disuruh membuktikan nggak mau. Ada itu. Ini dia. Ini dia di bawah. Naik. Be yourself, naik. Be yourself, naik. Coba naik, be yourself, naik. Minta permintaan. Be yourself, minta permintaan. Ya Allah. Cek. Kenapa ada aja tuh? Nah ini dia. Assalamualaikum Umi Chan, Bang Blender. semuanya ayah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Iya. Bentar Umi turun dulu. Ini agak apa tuh namanya? Enggak, ngehang. Umi, Bentar ya. Umi, Naik lagi Umi ya. jangan turun dulu ini. Tadi saya Nilan denger nih, akun Nila di Telegram di Api Lampung itu Nila setitik. Iya. Jadi masalahnya bukan. Enggak, memang betul. tadi tuh Pacaran terdengar sama Nila bukan anggota bukan pembina Api Lampung. Tadi tuh siapa tadi yang bilang? Iya, saya pembina api Lampung. Apa perlu saya undang ketua Api Lampung ya? Bukan. Enggak perlu gitu. Bukan itu. Yang jadi masalah memang pacaran sama si Kevin. Iya, Ajaran. gini ayah gini nih Nila jelaskan. Dia seorang mualaf tapi selalu digaungkan kafir, terus Oten, Buddha. Sedangkan Nila sudah 2 kali ke rumah dia bertemu ibunya. Dia baru mualaf kurang lebih 9 bulan ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 10 besok aku mau bawa dia juga ke ketua Api Lampung. Iya, Insya Allah tanggal 10 besok. Aja buat pembinaan Ya, aja. jadi maksud karena dia, kenapa dia merahas ibadat katanya tidak memberanikan diri untuk ngebuka? Ini karena urgensinya apa loh di TikTok ini? Dia bukan mualaf dari TikTok, ayah maaf ya ayah. Enggak, tunggu dulu. Nah, aku gini ya. Kalau si Kevin dia itu waktu dia mau belum Islam, dia itu belajarnya sama aku. Iya, dia cerita sama Bang Dewa, dia belajar sama Bang Setelah Dewa. sama aku, kemudian dia belajar sama Bang Dewa. Setelah itu aku tiba-tiba jumpa sama dia ketika Bang Blender masuk ke sana tuh Bang ya. Ya, Iya kan? ya ribut. Ribut di sana. Dia panggil ayah. Bang Sepul, ingat aku. Siapa? Aku bilang. Aku Kevin. Gitu. Jadi kayak mana? Kau udah masuk Islam? Itulah dia cerita begitu. Kita juga nggak tahu. Dan aku juga tidak tahu karena itu ceritanya sudah ke Bang Dewa akhirnya. Nah, jadi maksudnya kalaupun dia kemarin dituduh-tuduh, kalau udah dekat sama si siapa namanya? Nila, nama aslinya Nila. Oke, kalau ada dekat sama Nila artinya diarahkan.
diarahkan. Itu pasti ayah. Bukan, ya maksudnya jangan lagi dia duduk sama yang lain-lain itu. Dulu dia tuh di Room Rosifa. Kenapa dia tidak ke situ? Kenapa dia duduk sama equalizer dan sebagainya? Kan jadi salah pergaulan. Maaf ayah Nila potong, karena dia juga perbanyak belajar tentang ini Islam katanya dari equalizer. Begitu kalau dia menurut dia, kalau dia cerita dengan Nila ya. Sekarang ginilah, kan istilahnya ayah pun kan kalau di Rosipa itu tidak pernah enggak melayani siapapun mau nanya. Selalu malah ayah lebih suka ditanya. Ya udah suruh dia balik ke Rosipa. Nanti ayah bilang juga di situ siapa yang bisa duduk. Kan ada Bang P di situ. Ada Bang P. Duduk aja situ bilang. Nanti biar ayah bilang, ya. Belajar dari equalizer ya. Tahu nggak equalizer itu? Kadang-kadang Kencing inilah onta kesalahan nama akunnya, mereka. udah. Mereka tidak tahu sama siapa harus belajar. Akhirnya mereka belajar ke tempat yang salah, ya pergaulannya salah. Itu dan ada Bang sebagainya. Dewa, izin Bang Blender turunin aku, ada Bang Dewa suruh naik. Ya, Bah Jangan, Saiful. jangan turun. Saya mau izin pamit juga, soalnya saya mengantuk gitu. Ulun ulun Mau istirahat dulu belajar sebentar sayur ya. juga nah. Lanjutkan Buat dulu belajar ya, saya dulu. Bang Blender. Saya izin pamit dulu ya semuanya begini. Ya nanti insya Allah ketemu lagi. Iya, Bang Yusuf. Naik Abang Dewa. Abang Makasih ya. Dewa naik ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Goran. Kalau dia gabung-gabungnya tuh di sini-sini, di sana, kan bisa jumpa Ustadz Yusuf. Banyak belajar loh, Apa mau Bah. nanya apa bisa gitu. Kenapa Banyak harus loh Bah teman-teman di sana? yang mantau. Tuh si Equalizer memusuhi Bang Juma. Banyak tuh yang mantau juga kan. Berarti nggak satu orang aja yang ngasih tahu. Jadi ini ayah, maaf ayah Nila potong. Semenjak dia digaungkan dia yang Oten apa itu ada tuh rekotan kalau nggak salah, sampai sampai mamanya Kevin tuh sampai marah besar karena rekotan itu didengar langsung dalam live itu maki-makian tentang Nazaret tuh. Mama itu ngedenger bener yang segala semua binatang tuh kan. keluar semua itu kedengar. Ya, oke. Nila, ayah maunya gini. Kamu bilang sama dia, itu semua kemarin salah paham, ya kan? Ini kan ada Nila yang bisa menjamin itu. Kalau kemarin kan Siapa kita nggak ya? tahu, dia juga sendirian. Hari ini masalah dia sama Bang Blender nggak ada lagi. Tutup buku, dia mau main kemari boleh. Ya Bang Blender ya? Mas Bang Blender. Happy naik ke atas Mas, jangan typing sembarangan ya. Dia bukan Bang Oten, Blender. ya dia mualaf. Jadi kita dengan mualaf jangan mengejas langsung. Seharusnya dibimbing bukan dihina-hina. Mana dia? Naik Mas. Makanya Bun, Bunda, bentar maaf. santai Bun, ngomongnya santai Lanjut, aja Bun. lanjut. Gak usah pakai keras-kerasan ya. Sama saudara Muslim gak pakai keras-kerasan kayak Ya ini begitu. dia Ya typingnya juga begini. sebentar, nggak usah keras-kerasan. Kalau mau bicara keras saya bisa lebih keras. Santai aja bicaranya. Jadi wajar lah teman-teman Muslim kalau menganggap itu seperti pernah ribut dengan Laud Indra. Dia janji ke Umi mau nunjukkan sertifikat mualafnya sampai 3 kali, tapi sampai dengan hari ini belum pernah terrealisasi. Itu loh yang namanya Nazaret itu. Memang pada saat diskusi dia enak, tapi dia salah tempat di mana dia kalau dia benar seorang mualaf, dia salah tempat mencari ilmu. Sekarang siapa itu Mana dia? Nazaret? Suruh naik. Siapa equalizer? Siapa itu yang lain-lainnya? Mereka itu Syiah, kemudian ada Otan yang ngaku Muslim, kemudian apalagi bersatu dengan yang namanya si Tristan, itu udah jelas salah tempat gitu loh. Apa akunnya? Apaan? Apa, Bah? Akunnya Nila, Apa ayah? ada si Nazaretnya mana? Nggak ada. Udah diundang, udah ditelepon, kayaknya ketiduran dia tadi dia nonton bola ya. Udah. Pokoknya gitu aja ya Bang Nah, kita Blender ya. Jadi gini loh, Bah, Kita jangan selamatkan sampai karena orang yang ngebela. bisa kita selamatkan. Gini, Bah. Iya, Bah, tunggu dulu Bang. gini, Tunggu Bah. Bang Sipul. Bah. Bentar Bang Sipul. Iya. Jangan sampai gini karena membela pacar terus mau bicara keras-kerasan sama saudara Muslim. Kalau mau keras-kerasan saya bisa jauh lebih keras gitu loh. Santai aja bicaranya.
Mudah-mudahan nggak itu Mi. Ya udah. Jadi begini, Gitu jadi aja. begini, Bang Sipul, jadi begini ya. Pertama, waktu kemarin kami ditengahkan sama Umi Mican, di situ udah ketahuan. Artinya Umi udah minta maaf-maafan itu ya. Dia juga udah berjanji ya Umi ya. Itu ya. Tetapi besoknya berkumpul lagi sama Najaret makin menggibah setiap hari. Udah. Terakhir ribut. Nah, ini yang kedua sama Bioreset. Kemarin tuh ya, kemarin tuh dia datang, aku ngaku pembina. Udah, oke, aku terima. Nah, besoknya kumpul lagi sama Najaret sama ke Kolejer. Jadi cemana mau percaya aku? Cemana lah aku mau percaya kayak gitu? Hah? Udah kemarin sini, besoknya aku sampai aku ngomong sama Sandi. Terus kok Sandi kok tadi Sandi pun masuk ke grup aku buang. Sandi ini kawan dia, Biorsep ini. Karena aku curiga aku buang dari grup tadi. Karena apa? Membela ada orang yang pura-pura Islam, orang Katolik. Dia nggak tegas. Oh bang, itu Katolik tuh kepanjangan bang, katanya, kata Sandi. Katolik itu kepanjangan, katanya, coba lah. Udah aku bilang, ada orang Kristen, dia sudah ngaku, ya aku menyamar menjadi Muslim demi untuk membela Islam. Apa itu? Dan Equalizer membuat akun kencing onta. Islam apa itu? Kayak gitu Islam. Dan mereka dalam gabungan itu bersama dengan Tristan. Dan Najaret juga kayak gitu sama. Besoknya ke situ lagi, kumpul lagi, menggibah, kumpul lagi situ. Coba gimana mau percaya? Jadi si Sandi itu pun tadi yang mengenalkan aku kemarin, ya, aku buang dari grup. Gak percaya aku. Masa kayak gitu dia menengahkan aku, bang itu Katolik bang, Katolik itu rupanya orang tuh menyamar bang, Katolik itu kepanjangan. Dia kan Islam, menyamar, mana bisa Islam menyamar walaupun main? Iya, tapi itu Katolik itu kepanjangan aja bang. Masih gitu juga. Si Sandi nih kawannya yang bawa sampai Biorsep ini. Jadi kayak mana aku mau percaya kayak gini? Kayak mana aku mau percaya Bang Sipul? Coba lah, abang lah. Ya udah, nanti aku coba ngomong dulu. Coba nanti aku cari dia nanti. Ada nomor Mbak, dia. benar nih, nilai ini apa nilai ini benar ini apa namanya itu penasehat api. Pembina api benar. Pembina api Lampung, bener, nama aslinya Nila. Dulu akunnya Nila Setitik, Umi, ganti Biorsep. Seharusnya dia ke Bang Daya, saya Biorsep. Ya. harusnya sadar diri. Saya nomor. Seharusnya kita nih harus sadar diri. Kenapa kita jadi dimusuhi sesama Muslim? Apa alasannya? Kan kita harus mikir kayak gitu kan? Jadi nggak usah. Oh, harusnya kita jangan mikir sosok ngumpul-ngumpul di kawan. situ. Ngapain? Udah tahu lagi panas-panasnya, tiap hari ikut-ikutan duduk di situ. Bahkan sampai bersenggolan sesama Muslim. Nggak suka juga kita dengarnya. Capek sesama Muslim juga sama-sama bermusuhan. Harusnya mikir dulu, oh ini tempatnya bagus, oh ini tempatnya enggak. Jangan diikutin. Maaf Abang Kodam, kalau tentang permusuhan tuh terus terang aku nggak tahu ya, enteran Bang Blender dengan Equalizer kurang paham. Cuman enggak, kemarin juga Bunda sama Ustadz Kiki juga bentrok-bentrokan. wajar gini, jangan menilai sebelah pihak. Saya tidak senang dengan yang namanya Ustadz Coba Kiki. dengerin aku ngomong. Aku ada ngomong Sebentar. sebelah pihak nggak? Enggak, maksudku tuh Aku didengar bilang dulu kenapa ceritanya jadi kenapa sama-sama aku kayak bisa gitu. marah. Karena dia sudah melampaui batas di atas komal, dia ngomongin alat kelamin orang tuanya Nazaret. Ya, yang alat kelaminnya bau. Kan nggak pantas sekelas Ustadz Kiki. Katanya Ustadz kan, kita ada batas-batasan dong untuk caci maki orang. Masa alat kelamin kau keluar dari dari kelamin emak kau yang bau, berulang-ulang digaungin di atas komal, kan nggak pantas kita. Wajar aku negor dia, wajar. Terus? Jadi mulanya itu di Equalizer itu ya, pertama saya tidak pernah kenal sama Equalizer, cuman banyak informasi Bang Blender itu Equalizer buka komal, dia menyiapkan penghujat. Udah, penghujat dia menyiapkan. Udah. Aku pertama nggak mau terima dengan orang-orang. Aku cek sendiri, nggak sengaja. Pertama yang ku cek Sarip Ubaidillah. Sarip buka komal. Naik aku ada Texas. Lari, tutup komal. Habis itu Sarip Ubaidillah gabung ke grup siapa?
Equalizer. Nah, sekali aku datang tanpa sengaja ke Equalizer, di situ udah rame. Aku bertanya, "Bang, izin Bang." Baik, aku tanya. "Bang, izin Bang, Bang Equalizer." "Ya, Bang Blender." "Bang, mohon maaf nih Bang." Santai. "Aku banyak mendengar tentang Abang begini-begini." "Alah, iya Bang, alah mulut orang tuh Bang." Baik ngomongnya. Tiba-tiba di Stastro dia yang jawab. "Bang, mau apa?" Tinggi dia ngomongnya. Ya aku pun pelan. "Aku bicara sama Equalizer," aku bilang. "Iya, kenapa rupanya?" Nah, di Stastro itu. Begitu dia ngomong tinggi-tinggi lah aku ngomong. Tinggi aku ngomong, terakhir aku tanya dia, "Kau apa?" "Islam gini-gini." Ku pancing di situ, akhirnya ketahuan. Nyanyi dia, "Yesus baik padaku," katanya. Nyanyi dia, "Yesus," kan ketahuan kan? "Hah? Oten nih kan, tadi kau host, kau bilang Islam nih, ketahuan kan?" Habis itu, "Apa? Kau agama apa?" "Katolik." Aku tanya, "Host, kau nggak tahu nih host?" "Nggak tahu, pura-pura." Jadi bersandiwara semua itu. Ketahuan kan semua ya. Yang ada di situ, Equalizer, segini segala macam. Nah, ketika ada yang orang ketahuan kayak gitu, itu ku katakan orang munafik. Ya, aku mengatakan orang munafik. Ada orang kafir di sini. Dan orang bersandiwara, bahkan ada Tony pun di situ. Tony yang ku kenal, Tony lama. "Ton, kau di sini Ton. Kau diam." Apa kata Ton? "Bang, dia mau nyamar mau enggak urusan aku," katanya. Apa nggak makin tensi aku? Tony itu Islam. Tahu aku dia Islam. "Ton, kita kawan lama loh Ton. Orang nyamar gini kau bilang nggak open." Makin tinggi lah aku di situ emosi. Wah, berarti orang kafir kalian semua di sini ya. Langsung lah. Itu langsung aku bilang, sama semua bekerja sama, nggak ada yang ngomong pura-pura nggak tahu. Dari situlah berawal. Jadi tugasku adalah ketika ada komal yang orang-orang munafik di dalamnya, aku sebutkan namanya, aku gaungkan agar jangan sampai saudaraku terpengaruh ke situ. Karena yang kupandang Tony. Tony itu aku kenal lama, sama-sama kami berjuang. Kok terpengaruh dengan orang ini? Itu loh, nggak menyangka aku. Makanya aku gaungkan nama-namanya terus agar saudara-saudaraku jangan terpengaruh yang lain. Dari situnya bermula. Kepanasan orang itu semua. Nggak terima gini segala macam. Aku hanya mengatakan siapa yang ikut ya satu golongan bersama orang munafik berarti terbagiannya. Salah satunya terpancing. Akhirnya besoknya di Stastro jumpa sama aku di Komal Kucongonyot. Langsung dia mengaku, "Ya, aku menjadi muslim demi untuk aku menyamar menjadi muslim demi untuk membela Islam." Di Stastro itu agama kau apa? Katolik. Jelas. Yang kedua, si Equalizer buat akun kencing onta. Ngaku sampai sekarang Islam NU. Tapi buat akun kencing onta. Islam tuh, akun kencing onta. Dia udah diakuinya. Islam nggak tuh? Kencing onta itu nama hujatan Oten terhadap Islam. Tapi dia buat akunnya seperti itu, nyamar-nyamar. Udah itu aja dulu, ini aja dua orang ini aja yang udah kupastikan ya, kukatakan orang pasti orang kafir. Nah, ketika Kak mereka Nila, sudah bentar. kusebutkan, Bang Blender izin sebentar. Kak Nila, Ketua API Lampung siapa Kak Nila? Bang Panglima hitam. Siapa? Nama akunnya dulu Bang Panglima hitam. Sekarang dia ganti Fakir Ilmu. Oh, akunnya Fakir Ilmu ya. Kak Nila tahu nggak bahwa kalau si Nazaret ini dia sudah menjadi seorang mu'alaf, dia duduk ya, dia selalu duduk di kelompok yang dia membuat satu pergerakan yang namanya Laskar Air atau anti Islam radikal yang tujuannya untuk memadamkan api. Tahu nggak? Gini Umi, kalau untuk ke Laskar Air tuh Nazaret nggak ada ya, nggak ada. Demi Allah nggak ada dia. Bukan denger yang Umi sampaikan, dia duduk di tempat orang-orang yang punya niat akan menghancurkan api, tahu nggak? Kalau ke situnya saya tidak paham Umi. Masa tidak paham? Ibarat Pastinya katanya kalau- ingin enggak gini Umi, maaf saya potong. Sebentar. Kalau misalkan tahu Tristan dan teman-temannya ini kan dia itu jelas bagaimana memerangi api, bagaimana memerangi Bang Zuma, bagaimana memerangi Umi. Dikatakanlah kami ini anjing-anjing Yahudi. Kok dibiarkan gitu loh duduk di sana? Kayaknya Nila undang salah satu dari Equalizer deh ya, Bang oposisi ya. Kalau kalau ranah ke situnya Nila berapa? Enggak buat apa? Nggak usah, Enggak buat nggak ada apa? tabayun. Yang sedang kita pertanyakan ini Nazaret kenapa dibiarkan di sana? Yang mau kita apakan si Kevinnya.
Kalau Nggak perlu masalah ya, sama- gini nggak ada ayah ya, dalilnya kalau tabayun sama kalau munafik, masalah pembiaran Nila rasa selama dia duduk di situ Nila selalu mantau ya di bawah. Kalau sekiranya sudah ada Tristan di atas, dia tetap Nila suruh turun kok. Karena Nila Ya, juga Nila. dari dulu memang nggak suka dengan Tristan. Inilah ingat nggak waktu ke Komal kemarin janji apa untuk memantau dia jangan ke situ lagi. Benar? Benar nggak? Benar, cuman Benar, selagi benar. obrolannya Nah, oke. istilahnya ini loh maaf Bang. Besoknya dia masih main ke Komal itu. Apakah Nila peduli? Ketika saya ngomong sama Sandi, baru Nila ngomongan. Kalau enggak, itu baru Nila ngomongin loh. Tapi janji Nila, oke nggak akan ke sana. Besoknya, Maaf Bang situ juga. Bang Blender, Nila nggak bisa langsung memponis, oh lu jangan bergaul dengan dia. Nila cuman sebatas ibarat katanya gimana ya? Selagi dia tidak Tapi ada Nila yang obrolan janji. ibaratnya menghujat orang, ngata-ngatain orang, dia berteman Ya, dengan itu. siapa aja is oke gitu loh. Itu yang dipegangnya, tidak menghujat. Kan sudah Nila kan sudah saya katakan di sini Nila, kalau memang Islam, kalau termasuk dalam golongan, tapi Nila udah janji sama saya. Oke Bang, kenapa dibiarin juga di situ? Nila dia karena alasan apa? gini Karena Bang nggak Blender, menghujat. ya wajar, sekarang wajar kalau teman-teman muslim itu curiga, tetap curiga. Karena apa? Wajar. Nazaret duduk di sana terus, begitu loh. Ya, jadi justru kita ini mau mu'alaf itu jangan hanya dimanfaatkan saja. Ada Iya. kok. Yang aku mu'alaf dia cari duit, ada. Dia pinjam sana, pinjam sini, open donasi sana sini, ada. Memanfaatkan status mu'alafnya. Dan bahkan ada beberapa orang juga yang seperti itu. Ya, memanfaatkan nama mu'alaf hanya untuk macam-macam hal-hal yang negatif. Jadi justru kita juga sudah bentar, mulai Umi. berpikir sekarang. Nila coba telepon dia dulu bentar ya, sambil Nila dengerin. Iya, ya silakan. Jadi sekarang justru apa yang terjadi sama kita? Kita ini ya wajib mewaspadai orang-orang yang aku mu'alaf, apalagi kita tidak menyaksikan kemu'alafannya. Bang Zubah kemarin bilang, Dek, abang nggak pernah mensadatkan orang ini. Artinya dia mu'alaf mungkin di lain tempat. Ya kan, udah janji ke Umi 3 kali mau menunjukkan sertifikat mu'alaf. Waktu ditanya sama Lord Indra, itu 3 kali kasih alasan yang aneh-aneh. Iya, nggak berani kemarin ya kan? Yang pertama kemarin kita sidang dengan Mi. Jadi nggak ada lagi bahkan tabayun. kemarin gini Bang, ada Dia mu'alaf udah yang nggak mengatakan pernah lihat begini. sertifikatnya. Ada mu'alaf yang mengatakan begini, oh Nina begini udah- ya alak orang-orang gini, Bah. Ada Nina udah mu'alaf yang pernah mengatakan bentar dulu. Ada mu'alaf yang mengatakan oh begini ya alak orang-orang Islam. Ternyata pada saat ada orang kesusahan, kamu jangan menyalahkan umat Islam. Kamu yang salah, kamu memanfaatkan kemu'alafan kamu lalu kamu menyalahkan umat Islam. Banyak yang seperti itu sekarang. Nah, jadi kita jangan lihat mu'alafnya. Tuh, benar nggak dia mu'alafnya menjalankan syariat dia sebagai seorang mu'alaf? Jangan udah dikasih tahu berkali-kali Nazaret itu setiap ketemu pasti dinasehatin sama teman-teman muslim. Setiap ketemu masuk di rumah mana-mana dinasehatin sama teman muslim. Tapi tidak bisa merubah sikap gitu loh. Ini kan yang membuat teman-teman muslim curiga. Kecurigaan kita beralasan. Wajar dong curiga. Jangan marah pada saat orang lain curiga. Orang lain curiga karena ada penyebabnya. Jangan marah, oh, kalian itu jangan kayak Kak Nila barusan. Malah menghardik saudara muslim sendiri. Kalian itu udah tahu dia mu'alaf, harusnya dibimbing bukan dihina-hina. Kita tidak menghina gitu loh. Wajar teman-teman muslim berpikir tentang Nazaret ini A, B, C dan D karena ada alasannya begitu loh. Alasannya apa? Ke Umi sendiri Nazaret 3 kali janji mau menunjukkan sertifikat mu'alaf, begitu ditagih di room alasannya ada terus. Ya kan? Karena orang-orang yang benar-benar mu'alaf dia bangga dengan kemu'alafannya ditunjukin loh. Ya, yang dulunya frater Bang Zulfikar, dulunya namanya Go With Me, dia sangat bangga dengan kemu'alafannya. Pada saat dia sunat, dia di klinik saja open camp saya mau sunat. Bangga loh. Terus ada lagi Bang Andi Silitonga, dia bangga dengan kemu'alafannya. Ini loh sertifikat mu'alaf saya. Ada Erik mu'alaf, nunjukin. Ini dia yang janji mau nunjukin, tapi begitu ditagih sama teman-teman muslim alasannya banyak. Jadi jangan karena dia seorang pacar ya mau dilindungin, tapi
tidak lihat alasannya kenapa ngelindungin itu. Kenapa sih teman-teman Muslim kok kayak gini? Artinya ada penyebabnya. Kenapa sih orang-orang Muslim ini ngemusuhin si Tristan? Artinya ada penyebabnya. Kenapa teman-teman Muslim sampai tidak suka dengan yang namanya Tristan? Bukan hanya di TikTok, di Zoom pun yang namanya Tristan sudah tidak diberikan ruang di Zoom-Zoom Muslim. Makanya dia duduk bersama siapa? Bersama para penghujat, Sopiatul, si Ferguson, si Edwin atau Metatron. Itu tempat si Tristan duduk di sana. Walaupun Kanila, dari pengakuan Kanila, saya sudah 2 kali dipertemukan dengan ibunya gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa menjadi jaminan buat teman-teman Muslim jadi percaya. Ya Umi, Mm-mm. Ya, silakan. kata Umi tadi barusan gimana? Ya, walaupun Kak Nila bilang saya sudah dipertemukan dengan ibunya 2 kali. Istrinya kemana nih lah? Bisa. Apa ya? Istrinya Tidak, kemana? Duda ya Duda. Iya, kapan dudanya? Itu kan Waktu sebatas itu Kak masih ada Nila yang istrinya. percaya bahwa dia mu'alaf, tidak bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman. Gini, maaf ayah sebentar ayah. Dia ingin menunjukkan sertifikat mualaf, oke, ke terutama dengan Blender ya, dengan yang lain biar ini. Cuman dia minta bukti rekotan kalau dia ada menghujat, membenturkan sesama Muslim, itu yang dia butuhkan. Jadi kalau itu ada buktinya ada, dia ingin mengeluarkan sertifikat mualaf itu permintaan dia. Salah satu Yang alasan. Fitnahan yang dia membenturkan Muslim, membenturkan ini. Sebagai seorang Muslim, itu salah satu alasan dia tidak janji ke Umi 3 kali mau karena menunjukkan sertifikat mualaf. Dan ini apa yang menjadi barusan penyampaian Kak Nila itu, ini adalah salah satu alasan kenapa Nazaret tidak mau menunjukkan sertifikat mualafnya. Nila udah pernah tengok? Sudah ayah, sudah. Benar, ada. Ada Umi, cuman ya itu tadi Nila bilang kalau memang berani bersaksi atas nama Allah, Kak Nila sudah tahu, sudah melihat. berani sudah melihat. Nanti tanggal 10 insya Allah mau saya bawa lagi ke Ketua API ya, ke Lampung, tanggal 10 besok. Ya, bukan. Habis itu masalah ini sedikit, karena ayah tahunya dia itu saat itu punya istri. Udah cerai ayah. Udah cerai ya. Yang penting itu aja. Enggak, Anaknya 2. Saya bicara. Ya, boleh saya bicara? Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini Kak, yang dipermasalahkan sama Bang Blender aku ayah, yang dipermasalahkan sama Bang Blender itu bukan masalah dia menghujat atau bukan. Sudah berapa kali Bang Blender berbicara tentang Nazar ini, dia berkumpul dengan orang-orang. Berkumpul dengan orang-orang. Nah, orang yang sudah berkumpul ya Kak ya, bermajlis taklim gitu istilahnya kan kita itu maksud dalam golongan apa Kak? Membiarkan orang-orang itu menghina, menghujat apa. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Bang Blender ke Nazaret. Nah, kalau yang equalizer apa itu lain lagi Bang Blendernya kan. Berapa kali Bang Blender sudah menggaungkan itu. Nah, sudah dijelaskan juga ke Bang Sandi. Nah, gitu. Aku bukan permasalahkan Nazaret yang begini. Aku nggak pernah mengatakan dia begini-gini. Yang aku permasalahkan dia berkumpul. Gitu Kak. Dan satu lagi boleh kan, aku minta maaf ya Kak ya, tanpa mengurangi rasa hormatku. Aku tahu bagaimana perasaan kakak, bagaimana kedudukan kakak gitu kan ya. Namanya kita membela seseorang, tapi tolong kita jangan bawa organisasi. Itu aja sih. Iya, jadi kan orang berpikir kayak begini loh Kak Nila, pada saat Kak Nila berbicara, saya ini pembina API Lampung loh. Ya, saya ini pembina. Umi sendiri Kak Nila, Umi sendiri pada saat pembentukan API seharusnya Umi pergi ke Makassar. Ya, karena Umi orang lama, Umi satu angkatan dengan Bang Zuma. Tanpa Umi berbicara masuk atau tidak masuk API pun, Umi sudah jiwa Umi sudah API begitu loh. Kenapa Umi sekarang lepas dulu atribut? Karena ini tahun politik, Umi orang politik, dan di API harus tahu tidak boleh berpolitik praktis. Makanya Umi lepas dulu. Tidak boleh berpolitik praktis saja, Umi mundur dulu.
Karena apa? Menjaga nama api. Nah sekarang siapa? Kak Nila teriak-teriak ngebela seorang Nazaret yang memang dicurigai oleh teman-teman Muslim dengan alasan tertentu. Teriak-teriaknya apa? Saking ingin dipercaya, saya pembina api loh, saya pembina api loh. Ya, nggak usah bawa-bawa api kalau untuk membela seorang Nazaret. Maaf Umi ya, karena dia mualaf yang berasal dari Lampung. Iya, Bukan dari tapi kota lain. nggak usah bawa Ya. api gitu loh. Karena pertama kemarin Umi tanya Bang Zuma, enggak dek, abang nggak pernah mensyahadatkan orang ini. Berarti di luar daripada api. Syahadatnya di Iya. luar daripada TikTok, entah di mana syahadatnya. Yang jelas Nazaret udah pernah janji ke Umi nanti saya perlihatkan. Saya kirimkan sertifikat. Umi sampai 3 kali tanya, 3 kali juga buat alasan. Kenapa gitu loh? Pada Umi bilang, abang kalau Bang Nazaret kalau nggak mau buka di publik, yang penting kirim ke Umi. Pada saat Umi bicara, udah bener ini ada sertifikatnya. Orang api akan lebih percaya ke Umi daripada percaya kepada seorang Nazaret. Teman-teman Muslim akan lebih percaya ke Umi pada saat Umi bicara, udah ini benar. Nazaret sudah ada sertifikatnya. Kan Umi tidak minta sertifikat itu dibuka di umum. Yang penting dia bisa membuktikan 3 kali janji. Dia bilang pertama, Mi nanti saya lagi di luar. Terus pokoknya 3 kali dia buat alasan. Padahal Umi udah bilang, bang saya nggak akan buka di publik sertifikat mualaf itu kalau abang takut. Tapi minimal saudara Muslim akan lebih dengar omongan Umi daripada dengar omongan abang. Tapi nggak ada, sampai dengan detik ini tidak ada. Kalau Kak Nila pernah lihat, mungkin itu ya Kak Nila ya. Walau alam ya, Umi juga nggak tahu kalau Kak Nila benar pernah lihat sertifikatnya benar nggak? Pernah lihat Umi, Nila udah datang ke rumahnya 2 kali, bertemu ibunya juga. Orang Chinese ya dia ya? Dia orang ini bukan, dia aslinya dia suku Palembang ya, orang Palembang. Dia Kristen Protestan itu. Enggak, Sandi itu siapa, Nila? Di api Jabodetabek dia. Sandi. Ya. Nah, ini saya dapat videonya Sandi bergabung bersama mereka, Nazaret, posisi Kristen Equalizer, membahas ingin pembubaran api. Coba ini videonya ada. Nah itulah sebenarnya kayak maaf nih abang Blender, sebenarnya yang kayak gitu laporan begitu itu posisi Nila ada di bawah, itu bukan masalah pembubaran api. Jadi kalau mendengar laporan jangan hanya sepotong, jadi biar nggak ini blunder ya. Jadi apa itu? Itu Nila ada di bawah. Jadi mereka ini minta menjembatani, ibarat katanya dari pihak api untuk mengkelirkan masalah antara Bang Blender dengan mereka gitu loh. Jadi jangan sampai ada jangan sampai ada cacian lagi begitu. Ya dengan oposisi siapa? Kristen, dengan Equalizer, dengan mereka lah intinya gitu. Sekarang begini, apakah ada tabayun dengan orang-orang munafik? Saya tanya dulu. Islam ya, saya menggunakan dalil. Adakah? Coba tunjukkan dalilnya. Kalau ada dalilnya tunjukkan, saya akan minta maaf sama orang tua dan tabayun. Tunjukkan dalilnya. Nah makanya kata Nila undang satu yang masalah video tadi ya, biar nggak salah. Itu dulu. Iya, maksudnya gini loh. Saya sudah berani menjas ya, si Distastro itu Katolik Kristen. Si Equalizer menggunakan akun kencing onta. Sekarang Islam nggak tuh? Itu aja dulu. Coba, Nila pikir dulu. Apa maksudnya? Buat akun kencing onta. Ejekan orang kafir terhadap umat Islam. Nah sekarang dia minta tabayun. Karena udah ampun, mau ditengahkan, mau dilaganya aku sama api. Terus yang kayak gini-gini didukung, orang kafir gini. Udah gak betul lagi udah. Kok dibenarkan lagi? Coba tunjukkan dalilnya. Yang saya lakukan, ingat ya. Yang saya lakukan, perintah Al-Quran An-Nisa 140. Ketika kau duduk-duduk bersama dengan orang-orang munafik, berarti kau termasuk di dalam golongannya, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Saya hanya mau membentengin saudara-saudara saya jangan sampai masuk ke dalam neraka jahanam dan masuk dalam golongannya. Udah, itu tugasku.
Apa yang kulakukan? Menggaungkan nama-nama mereka di setiap komal. Itu aja tugasku. Selesai. Nila Salah, hanya menjelaskan gini, enggak ya, kesitunya tidak salah, cuman yang masalah video tadi biar tidak blunder ya, bukan ingin membenturkan, bukan ingin menghancurkan api tuh, cuman minta menjembatani ya itu tadi. Jadi kalau dapat laporannya begitu berarti Bang Blender setiap laporan terlalu menelan, tidak ditelaah dulu gitu loh. Izin sebentar ya. Siap Bunda. Ini tadi kan Bang Blender nyebut Sandi dari Jabotabek. Iya. Itu ada problem dari Abi Jabotabek. Itu aja. Ada masalah ya? Sandi bermasalah ya? Ya, itu aja. Itu aja Umi. Siap Bunda Ati. Ya, Terima kasih Bunda Ati. Cuman info itu aja. Sandi ini ada problem. Pas kemarin Bang Juma juga. Cuman kemarin ngobrol Bang Juma udah nggak ada. Jadi itu aja infonya. Sandi itu ada problem sama Abi Problem Jabotabek. ya? Ya, Nah, itu aja. udah selesai. Baru dengar Bunda. Itu aja Bongkar. infonya. Iya Bunda, iya Bunda. Oke. Semuanya sehat walafiat Bongkar, kan? semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ku keluarkan dari grup dia. Coba. Jelas. Dengan ADRT lembaga yang Anda naungi. Nah, kalaupun nanti setelah mereka munculkan terjadi perbedaan, berarti ya lembaga itu ilegal. Ada yang Kalau mempermasalahkan. jalur pos berkaitan dengan ini, misalkan kami di sini karena menganggap organisasi ini ya, khususnya yang kita bahas ini di sini juga ada saudara kami Bang Sandi dari APII. Bagaimana kalau kita itu mendorong APII untuk melakukan satu mungkin satu dialog dengan mereka ya, karena kita kan kalau kita secara personal mungkin ya gimana gitu kan, ada ini juga gimana kalau kita mendorong API dari teman-teman API. Kemarin juga sepertinya cukup efektif ketika Bang Sandi itu bersuara kemarin kan di komalnya komisi itu. Kalau sesama lembaga, sesama lembaga itu lebih efektif. Dari masyarakat umum nggak jadi problem juga. Misal saya ini menuntut, mengejar ya. Nah, kalau dari segi API, ya API ini kan memang dia yayasan. Ya notabene-nya Yayasan Apologet Islam Indonesia, udah jelas ya. Nah, yang di sebelah sana itu jauh berbeda dengan yayasan sama lembaga yang didengungkan gitu loh. Ini membahas aku. Yang dibahas tentang lembaga API yayasan ini membahas aku untuk mendagungkan. Apalah. Kok membahas aku pula? Di mana letak pembahasannya? Yang mau dibahas tentang API ini. Mau Didengarin dibubarkan. aja, didengarkan dulu aja Abang Blender, jadi biar nggak sepotong-sepotong. Sandi di situ. Udah ku dengar semua, panjang kali itu. Soalnya kalau netizen di bawah ini kan dalamnya separuh-separuh nih. Enggak, saya yang dengar tadi. Saya dengar kok. Cuma Nggak, panjang kali. maksudnya biar Ayah Saipul dengar, biar nggak salah ini, Iya, biar Uwi Chan maksud- dengar gitu. Sandi itu bermasalah di Jabotabek. Anda kawan Sandi. Sandi duduk bersama di Equalizer. Ada Najaret juga. Menceritakan tentang bagaimana api, dalamnya api, bagaimana ininya, menjelaskan kepada mereka, memberikan informasi yang belum jelas, hanya untuk mengorek-ngorek. Benar tadi, kemarin baru masuk ke grup aku tuh, grup jihad. Kubuang, itulah tadi pagi. Tadi dia nelpon, Bang, rupanya Bang, orang Equalizer itu Bang, Abang diadu domba Bang. Loh, diadu domba apa? Iya, kemarin kan ada dari grup ini pecah, Abang diadu domba. Enggak, jadi di 100 itu Bang, dia Islam Bang, bukan Katolik Bang. Enggak, siapa bilang? Katolik. Katolik, enggak Bang, itu menyamar-nyamar Bang. Dia itu, Katolik itu singkatan Bang, Katolik. Coba, gila enggak tuh? Hah? Sanggup dia mengatakan gitu? Katolik itu singkatan Bang, kata dia Bang. Coba kusuruh pulang sama si Nai. Nai, keluarkan langsung dari grup, keluarkan. Benar kan feelingku? Jadi apa ya? Alhamdulillah, insya Allah saya membantai orang-orang munafik yang menyamar-nyamar sampai saat ini. Alhamdulillah
Belum ada yang meleset. Sama Nila pun janji kan kemarin, Nila, yaudah bang, besok bang, udah aku jangan lagi ke sana, udah. Kalau mau main-main ke komal saya aja, main silakan ke komal saya. Besok masih di situ juga. Di situ ada menghujat, membahas, menggibah, duduk di situ dia. Memang alasannya, aku kan nggak menghujat, kan sudah kita jelaskan di sini. Mereka itu orang-orang munafik, jangan gabung di situ kalau nggak mau bermasalah. Bukan masalah hujatannya. Jangan dipegang hujatannya. Kalau secara Islam tujuannya jangan sampai dia masuk neraka, itu loh. Kita kan sayang kan, jangan sampai dia masuk neraka si Najaretnya. Udah, jangan sampai bersama mereka di golongan neraka jahanam. Salah yang kita lakukan. Kalau salah, saya melakukan berdasarkan dalil. Demi untuk dia juga, karena dia mualaf. Kepedulian kita, main dia ke komal aku. Suruh main ke komal aku, ke situ juga. Dibilang situ nggak terima. Jadi macam mana? Inilah yang berjanji sama saya kan. Kan jangan pikirkan mualafnya juga banyak. Kalau memang dia niat benar, nggak perlu dia ke situ. Banyak komal-komal Islam, pergi ke sana komal-komal Islam yang lain. Emang nggak menghujat, tapi menggibahin aja, apa kayak gitu. Kencing konta menyamar. Jelas-jelas itu apa itu coba? Hah? Pura-pura nggak tahu, aku nggak tahu dia itu Islam atau Kristen. Jelas-jelas didengarnya dia Katolik, masih nggak mau ngaku juga dia itu. Oh dia Islam katanya kan, aduh. Yesus baik kepadaku, kata nyanyi dia. Iya kan katanya Katolik itu kan singkatan ya bang. Singkatan. Katolik singkatan katanya. Ya Katolik. Nah, Bang Katolik Blender, katanya. kalau orang yang belum kenal Bang Blender dengan cara kayak gini, pasti akan bilang Bang Blender ini terlalu keras. Bang Blender itu orangnya gini. Agama bukan bercandaan. Agama bukan bana olok-olok. A, B, B. Lurus, harus lurus gitu. Biar kau berbuat maksiat itu urusanmu dengan Allah. Tapi jangan kau permainkan agama. Itu kalau Bang Blender. Gitu. Jadi netizen di bawah itu juga harus bijak juga ya. Bang Blender tuh orangnya A, B, B. Gitu. Nggak pernah main-main. Apalagi untuk canda-candaan. Gitu. Gitu aja sih. Ini siapa minta naik nih, minta permintaan aja nih. Kalau minta mau naik. Kalau aku nggak ada, aku tegas, tapi dia nggak perlu keras, radikal. Aku tegas dalam agama nih. Kau nggak jelas, kayak ini tadi, buang. Nggak ada cerita. Nggak bisa kita main-main dalam beragama nih, menyamar-nyamar kok dibiarkan. Termasuk dalamnya. BB, nggak ada. Kita berikan contoh, sedangkan saja aku saja pribadi ketika Oten bertanya tentang Al-Quran, aku nggak berani menjawab. Banyak tafsiran, banyak ilmunya ini untuk menjawab Al-Quran dan memberikan contoh kepada Oten-Oten, kepada muslim-muslim yang lain juga. Kalau kita nggak ngerti, nggak usah kita Oten-Oten cari apa ini, memang cari olok-olokan, nggak usah dijawab, serahkan pada ahlinya. Untuk membahas Al-Quran ini harus banyak ilmunya, ilmu nausoro banyak, nggak bisa sembarang. Dan aku mengajarkan kepada muslim lain agar Al-Quran itu jangan sembarang-sembarang ditafsir. Aku nggak berani, kalau agama ini nggak berani aku. Bahkan aku buktikan, nggak perlu dilaku malu, aku nggak tahu. Perlu kau telepon ahlinya. Agar kita juga memberi contoh kepada Oten. Kita saja sendiri nggak berani menafsirkan, kok orang-orang tuh suka-suka hati menafsirkan. Itu Al-Quran, kalau Bible mereka beda. Kalau kita kan banyak ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa sembarang. Itu selalu kucontohkan, makanya aku nggak mau macam-macam dalam agama ini, tegas. Nggak bisa, nggak mau, aku malu. Biar mau dikatakan nggak pandai, bodoh, aku nggak peduli. Itulah, nggak tahu aku tafsirannya itu. Penting kali kau bertelepon Ustadz yang ahlinya. Apalagi yang dalam kayak gini, menyamar-nyamar, pura-pura, mau dipaksa tafsir nggak bisa. Ada tafsir, ada 15 ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran tuh, sembarang. Jadi jangan Oten-Oten itu suka-suka kepala otaknya yang menafsirkan. Kita sendiri nggak berani menafsirkan, dia pula suka-suka hatinya nggak bisa ngaji menafsirkan. Jadi kayak gitu tadi, sama siapa udah dikasih sama si Naidonti ngomong 3 sama aku, menceritakan itu. Iya, ini Sandi nih udah dan aku harus memilih di antara keduanya, karena jujur Bang Sandi ini deket banget juga sama aku, Kak Nina, bener deket sama aku. Bagaimana udah aku tahu ya, cuman ya udah aku harus memilih. Ya aku memilih Bang Blender karena aku tahu dia itu memang orangnya tegas gitu. Walaupun aku nggak bermusuhan juga sama Bang Sandi gitu, tapi aku harus memilih.
Cina dekat kali sama Sandi, dia mereka masuk ke grup saya Sandi. Dia nikah, Ustadz Anapi yang masukkan gini-gini. Tapi nggak peduli mau siapa pun nggak peduli. Keluar dari grup. Tadi semua jangan keluarkan dari grup. Terbongkar kan? Terbongkar baru masuk videonya lagi. Terbongkar. Ya. Gimana bang? Jabodetabek pun juga ternyata ada masalah. Baru tahu aku di Jabodetabek ada masalah kan? Memang aku khusus untuk membantu munafik misi aku sekarang. Masalahnya harus diperjelas juga sih bang. Kalau yang kayak pertemuan kemarin itu, yang misalnya ada Bang Juma ya, yang di Jakarta itu aku tahu, itu kan karena aku ada di situ. Nah memang itu mereka rapat gitu Jabodetabek gitu, dan dia ditunjuk untuk bicara kepada Ustadz Alif gitu dan. Nah itu, nah, mesti tadi Kak Atik juga harus menjelaskan permasalahannya itu apa, biar jelas gitu, ya kan? Karena aku tahu mereka itu waktu itu rapat dan Bang Sandi ditunjuk. Nah, ini bukan membela ya, tapi kan aku sudah mengikuti kata abang keluarkan, tapi maksudnya permasalahan dia ini dengan Jabodetabek gitu loh. Nah, yang aku tahu sih waktu itu rapat. Aku nggak masuk loh API, aku nggak ada tergabung loh di organisasi. Tanya Bang Saiful, dipilih, ditunjuk, aku pun lagi sama nggak mau aku, nggak ada. Tanya Bang Saiful di Sumatera, Sumut, Medan. Betul. Nggak mau aku. Tapi ketika API diganggu, aku di depan, aku yang peduli tengok. Aku nggak gabung. Iya, ketika abang diganggu pun Api juga yang di depan. Nggak ada. Gitu Kepedulian masing-masing. Ada. Tapi ketika ada yang mencoba-coba memusnahkan, meruntuhkan, kayak gini, mau coba-coba ngapain Api Tristan, aku yang ribut sama orang tuh, udah. Biarkan yang lain tuh fokus yang lain, aku yang maju. Biar aku jadi musuh mereka. Nggak bawa organisasi aku pribadi. Gampang Tristan. Mau jatuhkan, buat grup salju, mau jatuhkan Api. Mau buat Api aja. Ekolijer mau jatuhkan Api. Ini tujuannya jatuhkan Api kerja sama Tristan. Mau grup ekolijer ini. Enggak aja. Tristan pula yang bisa buat. Cari dukungan dia sama si ekolijer. Masih Jadi Nila, saya orangnya tegas Nila ya. Kalau gini loh, kalau saya prinsipnya, kalau hatiku masih belum menolak itu. Sampai sekarang aku belum percaya menajar. Sama Umi kemarin aja suruh minta maaf, aku nggak mau. Tanya Umi waktu pertama sama Najarin. Dia gini-gini lembut-lembut, enggak yakin. Besoknya, iya, janji dia. Besoknya kumpul lagi situ. Itulah bukti nggak percaya. Kumpul lagi situ setiap hari sama dia. Ini kedua juga, yang kedua. Berapa kali ya? Sama Nila. Udah 2 kali sama Nila kan? Enggak, karena gini kan. Kalau waktu dia belajar sama aku itu bang. Memang kita nampak orangnya itu baik, bagus gitu kan. Makanya aku kecewa kok bisa dia duduk di sana gitu. Waktu pertama kali belajar itu luar biasa itu. Dia dengar hujat-hujatan aja nggak bisa. Tahu bang, ketika ada yang itu sampai kami kalau pas ada dia itu nggak diskusi. Nggak ada yang diskusi itu. Karena dengar saling menghujat aja dia kayak udah pening kepalanya. Ya, dia memang aku kan nggak menghujat, tapi ingat dalil ya, perintah Al-Quran ya. Ini banyak dalilnya loh. Iya, termasuk kan golongan dia itu duduk aja. di kalangan orang yang begitu jadinya. Iya, udah termasuk lah itu. Kalau kita nggak mau jadi masalah, jauhkan. Itu aja, jauhkan. Main ke Komalaku, aku welcome kok. Aku welcome. Main ke Komalaku. Itu makanya ya bilang tadi, kalau memang kita udah yakin betul-betul nggak apa-apa di sini, silakan di sini. Kalau nggak di sini Rosipa sama Bang P. Nanti kalau ada perlu mau tanya apa-apa, mau belajar, ayah datang atau siapa yang lain bisa saya utus. Suruhnya bang kemarin bang setelah sama Sinaril main ke Komalaku besok-besok. Kita kan mau lihat. Kalau kau mau minta maaf, aku nggak ada salah samamu, kau juga nggak ada salah sama aku bilang. Ya, aku cuman berdasarkan dalil yang kulakukan. Kalau kau mau minta maaf, minta ampun ke sama Allah. Tobat kau minta ampun sama Allah. Udah, kulihat gelagat kau ke depannya. Itu aja cuma. Kita lihat nanti ke depannya. Katanya Bang Blender katanya Bang Blender bawa-bawa nama dia kan, katanya dia ngomong kayak gitu kan Bang awalnya Bang. Tapi kenapa dia dinasihatin selalu duduk di situ? Selalu duduk di situ. Ngapain? Kalau pengen belajar ke lain banyak. Iya. Kiai di sini bisa undang ustaz-ustaz bisa. Tapi kalau mualaf lebih pedulinya kita. Tapi kalau betul. Ustaz Romli ada, Ustaz apa?
Aku bisa panggil Ustaz dari Kiai, semua bisa aku panggil kemari. Semua ada WA-nya. Bisa aku naikkan dia kemanapun. Bisa aku rekom dia kemanapun. Kalau ke ustadz-ustadznya, kalau memang mau. Naikkan ini, arahkan. Bisa juga. Iya, kemana aja. Naikkan ini, arahkan. Bisa kalau mau. Kalau ada mau ya. Kalau mau belajar ngaji apa bisa sama ya. Sekarang udah jadi guru ngaji aja udah nih. Aku ngaji Abata, Surabata. Nah, Bata udah satu malam bisa langsung. Surabata, Almasar, Temburuan. Nah, dalam satu malam. Begini ya. Cepat, teknik cepat ya kan? Aku pening pecahkan aja piring bukan apa udah yang. Pening ya. Pecahkan aja bunga piring. Ada cerita. Pagian bang, kepagian ngamuk jangan, jangan dulu. Hancur semua, pecahkan aja udah. Pening, takut kepala aku mikirin ini aja. Hancur semua udah. Bebek orang pun hancur, bebek orang pun lari kiri. Hancur, ngamuk bebek orang udah habis, bebek piring semua hancur, pecah semua gara-gara itu. Agak kepala gue ya, ngasih mikirin noten ini aja, penyusup nih. Kirim kapir nggak ada. Herak semua tiap hari pecahkan piring, habis piring rumah, udah habis piring semua, pecah lagi nih semua gara-gara noten tuh, pecah lagi nggak ada noten tuh, hancur semua piring. Ini kepala gue. Terus semua pecah, guci semua pecah piringnya. Herak, hancur semua. Sabar. Kirim lagi besok kalian piring-piring semua ya, yang bekas makan babi itu. Bang, Ya. Bang, Ya. grupnya mereka lagi buka komal dan menyiarkan live ini di sana. Itulah kerja menggibah aja. Perang aja kenapa? Perang sama orang itu kenapa? Perang sama kenapa? Kalau kita main. Sama aku nggak pernah mundur gitu. Mundur, main sama aku. Main. Siapa? Kalau sama aku dia pula. Waalaikumsalam. Enggak ada giatrek nih di blender. Enggak ada giatrek nih bilang sama orang tuh. Mental kita bukan mental kaleng. Bukan mental kaleng kita. Itu naik punya aku kan di band gara-gara oten monyet kemarin aku berantem. Aku mah cuma dengar suaranya Bunda aja udah ini Bunda aku namanya begini. Gue sakit perut denger Blender. Bang Blender aku mau bilang begini bang. Abang ada apa dengan Indra Moshe?